Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani, menjadi bahagian saudara secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat. Pada pertemuan saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang Alkitab untuk menyegarkan atau mengingatkan kembali firman Tuhan dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan kerohanian saudara dan saya. Di mana firman yang ingin kita bahas bersama-sama atau saya akan bacakan itu sering dikhotbahkan oleh para hamba Tuhan, atau mungkin saudara-saudara sudah mendalami pendalaman Alkitab secara kelompok atau secara pribadi yang terdapat di dalam buku Perjanjian Baru, buku Matius pasal 25 tentang perumpamaan 10 gadis. Matius 25 ayat 1 sampai 4. Anda bisa baca seluruhnya di rumah, tapi saya akan mengambil baca 1 sampai 4 karena ada beberapa poin yang ingin saya ingatkan kembali buat saudara dan saya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerjaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, menarik sini ada beberapa poin yang ingin saya tekankan, ya. Tetapi sebelum itu kita lihat ini adalah perumpamaan, bahasa simbolik, ya. Kalau kita mempelajari Alkitab, menyelidiki Alkitab, gaya bahasa ini sering kita dapatkan. Karena gaya bahasa inilah, gaya bahasa perumpamaan dan simbolik ini yang sering digunakan orang pada saat itu, ya, dengan menggunakan alat-alat di lingkungan mereka sebagai alat peraga, seperti hal ini, pelita. Agar dengan demikian, ya, pesan yang disampaikan, terlebih lagi pesan kerohanian, pesan spiritual yang disampaikan kepada pendengarnya itu mudah diterima dan dimengerti. Seperti perumpamaan ini, pelita. Nah, kita tahu pelita itu kan menjadi suatu kebutuhan dari setiap orang, baik secara keluarga maupun pribadi pada saat itu, maupun sekarang. Kalau sekarang mungkin kita tidak ada pelita, ya, karena di zaman modern kita ada listrik. Itu menjadi satu kebutuhan utama di saat sore hari menjelang malam kita butuh penerang. Bisa menerangi di waktu malam sehingga aktivitas kita bisa lakukan di waktu malam apa saja. Demikian juga pada zaman dulu, ya, untuk menerangi rumah mereka atau menuntun mereka dalam perjalanan. Itu fungsinya pelita pada saat itu, dan itu digunakan sebagai perumpamaan untuk menggambarkan bagaimana kehidupan kerohanian kita. Karena mudah dimengerti. Jadi dikatakan sini gadis. Nah, gadis dalam pemahaman Alkitab itu sering merujuk kepada umat Tuhan. Kalau dalam Perjanjian Lama dikatakan putri Sion, itu bangsa Israel, umat Tuhan pada saat itu. Dan pada Perjanjian Baru pun demikian, ya. Anda bisa baca dalam buku Wahyu, di situ ada 2 perempuan yang berbeda karakteristik kerohanian mereka, tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas tentang 10 gadis. Jadi gadis ini, perempuan ini, wanita anak darah ini menggambarkan umat Tuhan. Sedangkan mempelai laki-laki adalah Yesus Kristus. Nah, mengambil pelita, artinya pelita, setiap orang, setiap rumah tangga, ya, pasti memiliki pelita, lampu. Karena mereka ada lampu, tentu lampu itu membutuhkan minyak. Jadi kita lihat sini perumpamaan ini menerangkan dalam kehidupan kerohanian, ya, relevan sekali dengan kehidupan orang pada saat itu maupun pada saat zaman ini, ya. Kenapa dikatakan bodoh dan kenapa dikatakan bijak? Nah, kita tahu kalau kita baca selanjutnya pelajaran ini, Alkitab perikop ini, mereka dikatakan bodoh karena mereka tidak mengantisipasi, ya, bahwa apabila terjadi sesuatu sehingga mereka tidak membawa minyak. Dan pada cerita ini mengatakan
bahwa mempelai laki-laki itu tidak datang pada waktunya, tetapi dia datang terlambat di tengah malam. Sehingga pada waktu pelita mereka menyala semalam-malaman, di saat kedatangan mempelai laki-laki itu di tengah malam, mereka kehabisan minyak, sehingga lampu mereka itu apa? Katakanlah padam. Nah, yang bijaksana itu mereka membawa pelita mereka dan minyak cadangan, minyak ekstra katakanlah, ya, untuk mengantisipasi kalau acara perkawinan itu berjalan panjang sampai larut malam. Dan kenyataannya mempelai pria itu datang terlambat, datang di tengah malam, sehingga pada waktu orang berseru mempelai laki-laki itu datang, pelita mereka tetap mereka bisa nyalakan karena ada minyak cadangan. Walaupun semalam-malaman pelita mereka menyala. Jadi itulah yang membedakan mengapa mereka dikatakan bijak dan mengapa mereka dikatakan bodoh. Nah, selain itu ada angka 5 dan 10. Sering diasosiasikan ini dengan makna spiritual, yaitu 5 adalah buku Musa. Dan 10 adalah perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan atau 10 perintah Allah. Dan semuanya itu dimiliki oleh umat Tuhan pada saat itu. Jadi walaupun umat Tuhan pada saat itu, wanita yang mengemar umat Tuhan pada saat itu memiliki firman Tuhan, baik buku Musa, 5 buku Musa dan kitab para nabi lainnya, ya, dan 10 hukum. Dalam firman itu sudah dikatakan tentang rencana kelahiran Yesus Kristus, tetapi mereka tidak bisa menyambutnya. Mereka tidak memperhatikan hal tersebut. Yang menyambut kelahiran Yesus Kristus hanya para gembala dan orang Majus dari timur. Aplikasinya dalam kehidupan kerohanian saudara dan saya, mari kita lihat, ya, apa buat saudara dan saya mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang 2 kali. Sebagaimana saya katakan tadi, ya, bahwa gadis atau wanita itu umat Tuhan. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita pada saat ini, maka umat Tuhan itu atau gadis itu, 10 gadis itu katakanlah orang Kristen atau menyongsong kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Kalau kedatangan pertama kali yang memiliki firman itu tidak menyambutnya. Nah, dan saudara dan saya memiliki pelajaran yang berharga. Kita harus mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Kristus yang 2 kali. Mari kita ganti ayat itu, gadis dengan orang Kristen atau pengikut Yesus Kristus dan mempelai laki-lakinya yaitu Yesus Kristus. Maka perikop ini ayat 1 sampai 4 ini akan berbunyi demikian dari buku Matius pasal 25. Pada waktu itu hal kerjaan sorga seumpama 10 orang Kristen atau pengikut Yesus Kristus yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong Yesus Kristus. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, kita sudah tahu tadi kenapa dikatakan bodoh, kenapa dikatakan bijaksana. Orang Kristen atau pengikut Yesus Kristus yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan orang Kristen atau pengikut Yesus Kristus yang bijaksana membawa minyaknya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, mari kita lihat. Ya. Dikatakan sini orang Kristen, pengikut Yesus Kristus itu mengambil pelita mereka. Ya, mengambil pelita mereka dan membawa minyak dalam buli-buli. Karena kita tahu yang bodoh, ya, mereka tidak membawa minyak ekstra. Tetapi kita yang bahas ini orang Kristen yang memiliki pelita dan membawa minyak ekstra untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, apa artinya pelita dalam pemahaman Alkitab? Mari kita lihat. Ayat selanjutnya mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu bagaikan pelita bagi orang Kristen, bagi pengikut Kristus pada saat ini yang hidup di dunia yang berdosa, yang hidup di dunia kegelapan dosa. Makanya kita membutuhkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu
pelita bagi kaki saudara dan terang bagi jalan saudara dan saya. Artinya, firman itu yang akan menuntun arah langkah hidup saudara dan saya. Dan firman itulah yang menerangi jalan hidup saudara dan saya. Kemana saudara pergi, ke arah mana saudara akan melangkah, firman itu yang menuntun. Sehingga firman itu akan memberikan penerangan kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak berjalan di jalan yang salah. Kira-kira itu gambaran. Ya, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apa maksudnya dalam kehidupan spiritual bagi saudara dan saya? Pelita itu adalah firman. Mari kita lihat. Ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ya, dimaksudkan pelita dalam perjalanan kehidupan spiritual saudara dan saya sehari-hari. Yaitu 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, ini mempersiapkan kehidupan saudara dan saya untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus yang 2 kali. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Pertama, kedua untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Ketiga, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4. Jadi itu kegunaan firman Tuhan bagi saudara dan saya sebagai pengikut Yesus Kristus atau orang Kristen yang menyongsong kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Firman itu akan mengajar saudara dan saya bagaimana saudara dan saya berperilaku sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai orang Kristen. Bagaimana saudara dan saya ini harus menyiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Kristus yang 2 kali. Untuk menyatakan kesalahan. Sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, maka firman itu memperbaiki kehidupan saudara dan saya. Menerangi cara kita bertindak, cara kita melakukan sesuatu, cara kita berpikir, cara kita berkata-kata. Sehingga apa? Tidak didapati kesalahan. Dan ketiga, memperbaiki kelakuan. Dengan menyatakan kesalahan, firman itu menyatakan kesalahan saudara dan saya, maka tingkah laku saudara dan saya itu akan diperbaiki. Kita akan memperbaiki. Ya, karena kita mengetahui, oh ini salah. Dan ini yang benar. Dan kita dididik untuk hidup dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itu kegunaan firman buat saudara dan saya. Sehingga dikatakan sebagai pelita dan terang pada jalanku. Pelita kakiku dan terang pada jalanku. Artinya arah langkah hidup saudara dan saya dan tujuannya itu jelas bagi saudara dan saya. Itu mau hidup kekal, masuk dalam kerajaan surga. Dan hidup bersama-sama dengan pencipta saudara dan saya. Dan juru selamat saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus tentunya. Ya. Nah, ayat selanjutnya mengatakan, ya, firman itu yang terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kita lihat, ya, firman itu mengajar, dia akan membentuk tabiat dan karakter saudara dan saya. Agar karakter tabiat saudara dan saya itu pas atau cocok untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang 2 kali. Kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus yang 2 kali dengan dibekali oleh firman Tuhan. Pelita yang menuntun saudara dan saya. Terang yang menuntun saudara dan saya. Pelita yang menerangi kehidupan saudara dan saya. Dan pelita yang menuntun arah langkah hidup saudara dan saya menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah firman Tuhan. Dia tajam, ya, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati saudara dan saya. Begitu powerful, begitu berkuasanya firman Tuhan.
Selanjutnya, nah kita tahu pelita itu untuk menyala berguna membutuhkan minyak. Nah, bagaimana Alkitab akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan minyak? Ya. Sebagaimana pelita untuk dapat menyala atau berguna, maka dibutuhkan minyak sehingga dapat menerangi ruangan atau jalan yang akan dilalui. Ya. Nah, bagaimana firman itu dapat nyata dalam kehidupan orang Kristen atau pengikut Yesus Kristus? Dengan kata lain, nah Alkitab akan menjelaskan kepada saudara dan saya sebagai berikut. Mari kita buka Alkitab kita. Terdapat di dalam buku Sakaria pasal 4 ayat 1 sampai 6. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyak di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Jadi pohon zaitun ini sumber minyak. Minyak zaitun inilah yang menyalakan pelita dalam penglihatan Sakaria ini. Ya. Kita dapat mengatakan demikian. Ayat 4 dan sampai dengan ke-6. Lalu berkatalah kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Pelita itu dapat menyala karena ada minyak zaitun. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi saudara dan saya untuk menuntun jalan kehidupan saudara dan saya. Pelita firman Tuhan itu dapat nyata dalam kehidupan saudara dan saya apabila ada Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Roh Tuhan yang menyanggupkan saudara dan saya untuk menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat. Seperti yang dikatakan Sakaria 4 ayat 1-6 ini. Zerubabel ini adalah pemimpin yang ditunjuk untuk membangun kembali bangsa Israel dari pembuangan Babylon. Tetapi bukan dengan hikmat akal budinya, kepintarannya, tetapi Roh Tuhanlah yang membantu dia untuk membangun kembali. Demikian juga saudara dan saya. Agar firman itu hidup dalam kehidupan saudara dan saya, dalam rangka menyongsong Yesus Kristus kedua kali, kita membutuhkan Roh Allah, Roh Kudus untuk membangun saudara dan saya dalam kehidupan spiritual yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Itu menjadi kebutuhan utama bagi saudara dan saya. Firman Allah, pelita itu sudah ada pada saudara dan saya. Ya, firman Tuhan atau pelita itu, kalau pada zaman dulu, buku Musa, 5 buku Musa, dan kitab para nabi-nabi yang lainnya, serta 10 hukum, 10 perintah Tuhan. Itu yang mereka miliki. Tetapi yang hanya menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, walaupun firman sudah menyatakan, ya, yang menyambut kedatangan Yesus Kristus hanya orang Majus dan para gembala. Dan saudara dan saya sudah memiliki firman itu, yaitu perjanjian baru dan perjanjian lama. Di situ menjelaskan tentang rencana kedatangan Yesus Kristus. Nah, itulah yang kita miliki, yang harus kita hidupkan agar kita siap, baik spiritual, jasmani, rohani, karakter saudara dan saya untuk menyambut kedatangan Kristus yang 2 kali. Itu yang kita harus bawa, menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Menjadi pertanyaan buat saudara dan saya, kenapa kita butuh Roh Kudus? Bukan dengan kuat kuasaku, kepintaranku, tapi melalui Roh Allah.
Demikian firman yang disampaikan Nabi Zakaria kepada Zerubbabel. Kenapa? Tentunya ada alasan. Mari kita lihat apa Alkitab katakan tentang kondisi atau keadaan saudara. Ya, sehingga kenapa kita butuh Roh Tuhan, Roh Kudus. Kejadian 6 ayat 5 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati umat manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hingga pada saat ini, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, hingga pada saat ini terjadi kemerosotan baik secara fisik, moral, akhlak, tabiat yang begitu merosot dalam. Oleh sebab itu kita membutuhkan Roh Kudus, Roh Allah, agar kita bisa menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi saudara dan saya. Ya, kenapa? Kecenderungan hati saudara dan saya itu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat lain mengatakan, ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 7, ya, firman Tuhan itu bagaikan dikatakan harta yang mahal bagi saudara dan saya. Harta itulah yang akan menjadikan saudara dan saya itu hidup kekal. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi firman Allah itu kudus, suci, dan mulia. Dan kami yang menerima, yang memiliki firman Allah itu bagaikan bejana tanah liat yang rapuh. Ya, bejana tanah liat yang rapuh. Oleh karena kerapuhan itu, maka kita membutuhkan kekuatan. Kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu, yaitu Roh Kudus. Sehingga kita menyadari bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kebijaksanaan saudara dan saya untuk memahami firman Tuhan itu, tetapi kita bergantung kepada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya agar saudara dan saya disanggupkan untuk menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. 2 Korintus 4 ayat 6. Ayat selanjutnya mengatakan kondisi saudara. Banyak ayat-ayat lain juga yang menjelaskan tentang kondisi saudara dan saya sebagai manusia berdosa. Tetapi saya akan bacakan ayat terakhir ini dan Anda bisa cari ayat yang lain di dalam Alkitab. Markus 14 ayat 38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi kita sudah lihat sini, ya, kejadian menyatakan bahwa kecenderungan hati umat manusia itu ya, membuahkan kejahatan semata-mata. Kedua, karena kehidupan kerohanian kita telah merosot, maka firman Allah itu ya suatu harga yang suatu harta yang begitu mulia bagi saudara dan saya. Ya, dan saudara dan saya itu bagaikan bejana tanah liat yang rapuh. Ya, oleh sebab rapuhnya itu kita butuh satu kekuatan, yaitu Roh Allah yang akan menolong kita agar kita bisa tetap memiliki harta yang berharga itu, yaitu firman Allah yang akan membuat saudara dan saya hidup kekal. Dan kecenderungan daging kita itu begitu berkuasa, sehingga dikatakan kita butuh pertolongan. Dan Allah tahu kondisi saudara dan saya secara daging lemah, secara spiritual, ya, kita bagaikan bejana tanah liat yang rapuh, ya, gampang pecah, dan kecenderungan hati saudara dan saya semata-mata itu membuahkan kejahatan. Oleh sebab itu kita butuh suatu kuasa, dan Allah mengetahui hal itu. Dan Yesus berjanji kepada saudara dan saya untuk menolong saudara dan saya sehingga saudara dan saya tidak dalam kebingungan, tidak dalam kebimbangan, ya, untuk menghidupkan firman itu. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah penolong yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya secara daging lemah, ya, secara kehidupan spiritual,
Saya dan saudara bagaikan bejana liat yang rapuh, yang diberikan firman Tuhan yang kudus dan mulia itu. Oleh sebab itu, Allah memberikan seorang penolong. Apa tugas seorang penolong? Mari kita buka pasal yang sama, Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman itu akan nyata dalam kehidupan saudara dan saya untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Kristus yang 2 kali bila Roh Kudus kita libatkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa Roh Kudus, firman itu tidak akan percaya dalam kehidupan pribadi saudara dan saya. Dengan kata lain, saudara dan saya berusaha untuk menjadi orang baik dengan cara kita sendiri. Dan itu kita tidak akan sanggup, karena kita ini bejana tanah liat secara spiritual, yang kita rapuh. Kecenderungan hati kita semata membuahkan apa? Kejahatan. Kecenderungan daging kita adalah mengikuti keinginan dunia. Jadi Roh Kudus akan mengajarkan kepada saudara tentang firman Allah dan mengingatkan firman Allah kepada saudara dan saya. Itulah yang dibutuhkan oleh orang Kristen. Makanya dikatakan 5 gadis bijaksana ini mengambil pelitanya dengan minyak dalam buli-buli mereka. Pelita dapat berguna dengan baik dan benar apabila ada minyak. Demikian juga kehidupan spiritual saudara saya. Kita menjadi orang Kristen yang baik dan benar untuk mempraktekkan, menghidupkan sifat-sifat Kristiani kita, firman Tuhan dalam kehidupan kita dengan baik dan benar apabila Roh Kudus menuntun saudara dan saya. Tanpa itu, kita tidak bisa melakukannya. Karena kehidupan spiritual saudara saya, kecenderungan hati saudara dan saya adalah jahat semata-mata. Nah, oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, umat Tuhan, sebagaimana Yesus adalah terang dunia, kita pun akan memiliki terang kalau kita memiliki firman dan menghidupkan firman itu melalui kuasa Roh Kudus. Kita baca Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara dan saya sebagai pengikut Yesus Kristus, orang Kristen, umat Allah, kalau kita mengikut Kristus, tentunya Dia berikan penolong, kita akan terima penolong itu. Apalagi penolong itu untuk membantu saudara dan saya agar tetap memiliki firman itu, agar firman itu menyala terang di dalam kehidupan saudara dan saya, dan kita memiliki apa? Terang hidup. Jadi itu rencana Allah yang terbaik buat saudara dan saya. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus yang memiliki pelita, yang memiliki firman Tuhan, dan memiliki minyak yang diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya, yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, agar Roh Kudus itu menuntun saudara dan saya dalam mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Kristus yang 2 kali. Tanpa pertolongan Roh Kudus, maka firman Tuhan itu akan sia-sia. Karena kita berusaha untuk mempraktekkan sesuai dengan hikmat akal budi saudara dan saya, kepintaran saudara dan saya. Kita tidak dapat melakukannya. Sebagaimana firman Tuhan datang kepada Nabi Zakaria perihal Zerubabel, bukan dengan kuat kuasa Zerubabel, bukan dengan kepintaran Zerubabel, tetapi Roh Allah, firman Tuhan katakan, Roh Kudus yang akan membantu kepadanya membangun Yerusalem, membangun bangsa Israel. Bukan dengan kepintarannya, tetapi Roh Kudus akan membantunya. Demikian juga saudara saya.
bukan dengan kuat kuasa kita, tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang akan mempersiapkan saudara dan saya menyambut, menyongsong kedatangan Kristus yang dua kali. Oleh sebab itu, sebagaimana wanita dikatakan dalam perempuan ini, mengambil pelitanya dan minyak. Sampai kedatangan Kristus yang dua kali pun kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus, dikatakan Tuhan memberikan penolong itu selama-lamanya. Roh Kudus itulah yang tetap memelihara saudara dan saya agar firman Tuhan itu kita dapat hidupkan dalam kehidupan saudara dan saya. Arah langkah hidup kita itu jelas, terang benderang, bahwa kita menuju kepada penyambutan kedatangan Kristus yang dua kali. Kira-kira itu gambaran singkat tentang 10 anak darah. Dari pelajaran singkat ini, mungkin saudara di rumah bisa mengambil suatu kesimpulan atau merakungkan pelajaran yang sederhana dan singkat ini. Saya akan memberikan beberapa kesimpulan yang bisa menjadi bahagian saudara dan saya untuk menguatkan iman percaya saudara dan saya. Yaitu, tanpa Roh Kudus, maka kita menggunakan firman Allah itu berdasarkan kepintaran saudara dan saya, hikmat akal budi saudara dan saya. Artinya kita berusaha sendiri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kali. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tidak akan mampu. Karena apa? Hati saudara dan saya seperti dikatakan tadi itu membuahkan kejahatan semata-mata. Kehidupan spiritual saudara dan saya itu rapuh bagaikan bejana tanah liat. Kecenderungan daging saudara dan saya itu kecenderungan untuk mengikuti keinginan dunia, bukan mengikuti keinginan Allah. Alkitab menjelaskan. Dengan Roh Kudus, kita disanggupkan untuk menghidupkan firman Allah menurut kehendak Allah, bukan kehendak diri kita sendiri. Orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, untuk menyongsong kedatangannya kedua kali, kita butuh firman Allah yang menuntun arah langkah hidup saudara kepada kedatangan Kristus kedua kali. Dan Roh Kudus yang akan menyanggupkan kita agar firman Allah itu tetap menjadi bagian daripada pribadi-pribadi atau pengikut Yesus Kristus atau orang Kristen. Dengan cara demikian, Roh Kudus dapat menuntun saudara dan saya ke jalan dan arah yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu pada kehidupan kekal. Itu kira-kira rangkuman yang saya bisa bagikan dan saudara mungkin bisa rangkuman sendiri di rumah untuk iman percaya saudara dan saya, untuk penyegaran kembali tentang firman Tuhan agar kita tetap sedia. Firman dan Roh Kudus itulah yang membekali saudara dan saya menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian saudara dan saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.